Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah guys, bertemu kembali ya di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Dan alhamdulillah guys, saya baru saja melaksanakan pangkas rambut karena tidak berkurban ya guys. Alhamdulillah sebentar lagi, sekitar 4 hari lagi ya guys, seperti surat edaran dari pemerintah dari Nahdlatul Ulama yang baru saja ya saya dapatkan, maksudnya bahwa insya Allah hari Kamis besok kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban ya guys. Dan tentunya ada amalan-amalan ya guys tertentu, yaitu larangan ya yang bersifat sunnah, yaitu dari Rasulullah SAW, yaitu tentang memotong kuku dan mencukur rambut ya guys. Dan kemarin itu saya bikin story WA ya guys tentang larangan mencukur rambut dan memotong kuku ini, dan tanggapannya sungguh luar biasa ya guys. Salah satunya seperti ini. Dan tadi pagi pada saat kita bekerja ya, di proyek, saya membahas tentang ini, yaitu saya ingin bercukur dan saya katakan saya tidak berkurban. Lalu mereka salah satunya berkata mendapatkan hukum seperti itu dari mana. Dan insya Allah penjelasan para ulama ini bisa menjelaskan ya guys. Selamat menyimak, dan insya Allah kita bertemu di lain kesempatan dan di pembahasan yang lain. Begitu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larangan tentang memotong kuku dan rambut Anda bisa temukan di hadis Muslim nomor hadis 1977, bab yang ke-39, halaman 152, jilid yang ke-7. Kitab Syarah An-Nawawi terbitan Darul Hadis cetakan tahun 2004, harganya 450.000. Belinya di PT Wadi Jalan Pramuka ya. Baik. Hadisnya dari Ibnu Musayyab, berasal dari Ummu Salamah dari Nabi. Saya bacakan hadisnya. An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Ummu Salamah semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bima makna, perhatikan kalimatnya, idza ahalla hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min basharihi wa adfarihi syai'an. Jika Anda telah mendapati awal Dzulhijjah dan diantara Anda berkeinginan untuk menyembelih hewan kurban, yang maksudnya mau berkorban, fala yamassa min basharihi wa adfarihi syai'an, maka jangan sekali-kali memotong, menyentuh kuku dan rambut yang melekat pada seluruh tubuhnya. Ini sunnah yang pertama. Jadi mohon izin, langsung ke bahasan berikutnya. Terima kasih mengantarkan. Kalau ada di antara kita sudah berniat kurban ya, di awal-awal Dzulhijjah ini, kapan awal-awal ini? Di babnya disebutkan oleh Imam Muslim ya, bab, awas hati-hati ya, idza dakhala ashru Dzulhijjah, kalau sudah masuk kepada 10 pertama Dzulhijjah. Jadi yang dimaksudkan awal 10 pertama. Kalau tanggal 1 termasuk 10 pertama, tanggal 2, tanggal 3, maka memahami hadis ini efektif berlaku jika di tanggal yang bersangkutan ya ada orang yang sudah berniat, maka efektif hukumnya berlaku pada saat itu. Misal saya mau korban, sudah niat, uang ada, kemudian ingin saya korban, ya kan, sudah niat, uangnya ada, dari sejak tanggal 1, maka hukum tidak memotong kuku dan rambut berlaku efektif tanggal 1. Baik. Kalau saya baru terfikir tanggal 5 besok, uang baru ada, baru berniat, maka tanggal 5 baru berlaku efektif hukumnya ya, tidak sebelumnya. Nah bagaimana kalau misalnya, maaf ya, uangnya baru ada tanggal 7 tapi niat dari sekarang, uang sudah ada misalnya, uang sudah ada tapi belum dipegang, maka sejak diniatkan di situ amalan berlaku, karena hukum amal berlaku pada niat ya. Hadis Al-Bukhari dengan hadis yang pertama dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat ya. Maka apa faedahnya larangan memotong kuku dan rambut ini? Ya, para ulama menafsirkan larangan ini ditujukan memberikan keistimewaan sekiranya Allah berkenan mengampuni dosa orang bersangkutan dari helai rambut yang paling atas sampai ujung kukunya. Diminta untuk tidak dipotong dulu, khawatirnya nanti saat Anda potong terpisah dari sini, belum diistighfari itu. Di ketika Allah ampuni dosanya, terpisah bagian dari tubuh kita, dia menjadi saksi di akhirat. Kan mulut dikunci kan saat di akhirat nanti.
Surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ya. Nanti mulut akan dikunci, tangan yang bersaksi, kaki bicara, dan tempat-tempat ini akan bicara. Akan bicara. Khawatirnya pernah tangan ini berlaku sesuatu yang salah. Tulis tentang keburukan orang walaupun beberapa kalimat. Ih, gak nyangka ya dia. Jika Anda bilang gak nyangka, itu sedang nyangka. Tulis. Tangan jadi saksi. Sebelum diistighfari, dipotong kukunya. Ketika dia bertobat, diampuni dosanya, cuman kuku lebih dulu terpisah. Karena itu nanti minimal ada 2 golongan yang oleh Allah saat dihisab itu ditutup oleh Allah. Ya. Penduduk langit dan bumi tidak tahu, antara dia dengan Allah saja. Ya. 1, orang-orang yang tadi sudah beristighfar, tapi tempatnya masih menjadi bagian dari saksinya, dibuka oleh Allah. Tempat itu akan bicara, cuman disekat. Ya, kamu dosa sudah terampuni. Ini cuma untuk menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk menutup semua dosa-dosanya. Yang kedua, orang yang gemar menutupi aib orang lain. Aib orang ditutup, maka Anda pun akan ditutup oleh Allah saat di akhirat nanti. Yang lain tidak. Semua akan terbuka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ingat, yang tidak boleh memotong kuku dan rambut itu berlaku hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi kalau Anda potong pun Anda tidak dosa, cuma kehilangan pahala kebaikan di situ. Yang kedua, yang dimaksudkan bukan hewannya tapi orangnya. Ya, sering tersebar di masyarakat ada informasi yang dilarang potong itu hewannya, bukan orangnya. Ini kesalahan tersebar di masyarakat menjadi kaprah, ya, dan cuma di Indonesia saja, negara lain nggak ada. Cuma di Indonesia, karena ada kesalahan terjemah. Pernah ada orang salah menerjemahkan ringkasan Sahih Muslim, ya, ada versi bahasa Indonesianya halaman 899 posisi paling kanan, bab yang ke-10 tentang Kitabul Qurban. Kitab Qurban. Disebutkan di situ halaman 899, jika telah masuk awal bulan Dzulhijjah dan ada yang ingin menyembelih, maka dilarang memotong kuku dan bulu yang melekat pada binatang kurban. Dari situ tersebar dan fatal akibatnya. Semua di kitab hadisnya bukan hewannya, maaf, tapi orangnya. Okay. Pertama, asbabul wurud hadis ini disampaikan, maaf, ketika masuk ke kamar mandi menjelang Idul Adha, itu sedang cukur-cukur, bersih-bersih. Ada yang cukur kumis, ada yang bulu ketiak, macam-macam. Dilaporkan pada Ibnu Musayyib, kata beliau, inilah hadza haditsun qad nusiya wa turika. Ini hadis yang sudah banyak dilupakan sehingga hukumnya ditinggalkan. Maka ini sebab pertama kenapa hadis itu muncul. Ya, jadi bukan binatang tapi kepada orangnya. Yang ketiga, secara nalar, maaf, ya, tidak ada faedahnya, manfaatnya motongin kuku binatang. Ada yang pernah motong kuku sapi, begitu dipegang kakinya sudah nendang begini gitu kan. Jadi kalau Anda berkorban, silakan dimulai dari sekarang, kan? Masih ingat, nanti tidak memotong kuku dan rambut sampai kemudian hewan kurbannya disembelih. Ingat, bukan sampai tanggal 10 tapi sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, nanti setelah Anda selesai, kapan hewan kurban disembelih? Kalau tidak tahu, tanyakan. Kalau tidak menyaksikan, tanyakan kapan hewan saya disembelih. Setelah selesai, hadis Abu Dawud nomor hadis 2797, Anda menghadap kiblat. Berdoa di situ mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, dan seterusnya sampai akhir. Dan di situ memohon ampunan kepada Allah. Dan semoga Allah berkenan mengampuni dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku di kakinya. Okay. Masalah larangan memotong kuku dan memotong rambut bagi orang yang hendak berkorban. Bagi orang yang haji memang jelas di sana selagi dia belum tahallul maka tidak diperkenankan memotong rambut dan memotong kuku. Tapi bagi orang yang tidak lagi haji kemudian dia ingin berkorban, bagaimana hukum memotong rambut dan memotong kuku? Di dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Karena Anda di Indonesia, kami hadirkan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya menghindar bagi yang ingin idza dakhalatil ashru min dzulhijjah, kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi, kemudian salah satu dari kalian ingin menyembelih korban, falyumsik an sya'rihi wa atfari, hendaknya jangan potong rambutnya, jangan potong kukunya. Ada hadis Nabi SAW. Kemudian dalam memahami hadis ini tidak boleh satu hadis saja, ada hadis yang lainnya. Kesimpulannya para ulama mengatakan Anda mazhab Syafi'i, hukumnya menahan diri agar tidak memotong kuku dan memotong rambut bagi yang ingin berkorban waktu masuk bulan hari Dzulhijjah, hari 1 Dzulhijjah, hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Bukan haram kalau Anda potong rambut, bukan haram kalau Anda potong kuku. Ini adalah di negeri kita, masyarakat Syafi'i.
Makanya menghadirkan masalah khilafiyah itu memang khilafiyah tidak ada masalah, tapi kalau dihadirkan tanpa penjelasan akan jadi masalah. Misalnya Anda menghadirkan madhab tadi selain dari madhab Syafi'i, selain madhab jumhur, selain madhab Syafi'i dan madhab jumhur, lalu Anda berkata kalau mau korban jangan potong rambut, jangan potong kaki, kuku, potong kuku. Orang awam langsung ribut, kamu potong rambut ya, wah ribut, nggak boleh, wah bulet. Kalau Anda di lingkungan yang madhabnya mengatakan haram, semua masyarakat ngerti yang demikian itu. Tapi namanya khilaf, ya kami hadirkan sebagai khilaf. Sudahlah, memang ada yang mengatakan haram memotong rambut tapi tidak kena denda. Berbeda bagi orang yang memotong rambut waktu umroh, waktu haji. Jadi kalau ada bagi yang mengatakan bahwa memotong rambut, memotong kuku adalah haram, tidak kena denda, hanya dosa saja. Tapi dalam jumhur ulama, khususnya madhab Imam Syafi'i, memotong tidak haram, hanya disunnahkan kita, bukan hanya sunnah kok hanya disunnahkan kita agar tidak memotong kuku dan memotong rambut. Kenapa? Agar yang bakal, karena kalau ada orang menyembelih korban itu nanti akan dimerdekakan jasadnya dari api neraka. Ini riwayat. Sehingga biar semakin banyak yang dimerdekakan, rambutnya biar merdeka dulu, jangan dipotong dulu, kukunya biar merdeka dulu, jangan dipotong dulu. Sebagian mengatakan adalah atasyabbuh, menyerupai dengan orang yang haji. Kalau orang haji kan tidak potong rambut, tidak potong kuku, maka kita pun demikian, tidak potong rambut, tidak potong kuku, tapi tidak wajib. Sudah kukunya hitam tebel begitu, wah, mempertahankan begini, repotong saja daripada orang makan sama ada jijik. Nah, jelas ya hukumnya. Nah, kalau ada itu kreatif, Anda pun harus kreatif nanti. Kalau ada tulisan seperti itu, Anda juga yang kreatif buat. Masalah hukumnya adalah sebagian ulama mengatakan begini, supaya orang tidak bingung. Tapi kalau Anda gini kaidahnya, jika Anda di sebuah masyarakat yang sudah dengan madhab tertentu, kalau Anda ingin mendatangkan madhab yang lain harus pakai keterangan, kalau tidak agak akan menjadi fitnah. Biarpun secara ilmu adalah hak benar, tapi Anda akan bikin gelisah orang. Tapi mungkin dari tim Al-Wajah lebih kreatif lagi, sebutkan jumhur ulama mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Itu jumhur ulama mengatakan tidak haram motong kuku, tapi untuk tidak motong adalah sunnah. Sebagian mengatakan haram motong. Anda terangkan, jadi orang punya wawasan, jangan disebar ke sana kemari hanya satu model saja, sehingga di kampung berantem. Tidak mustahil, itu bakal ribut juga di sebagian tempat. Bijak di dalam memberikan fatwa itu penting. Anda harus tahu pendapat ulama dari mana, kemudian masyarakat yang akan Anda beritahu itu masyarakat seperti apa. Itu adalah kebijakan dalam menyampaikan fatwa ulama. Jadi jelas seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Sunnah, bukan wajib. Kalau wajib nanti masuk bulan Dzulhijjah, panjenengan mau korban, kemudian potong kuku, maka jadi tidak sah korbannya. Kalau itu hukumnya wajib, maka itu hukumnya sunnah. Padahal lupa, sebelum masuk bulan Dzulhijjah lupa belum potong kuku. Begitu masuk tanggal 1 kukunya ireng-ireng itu, tapi mau korban ketika mau dipotong, kalau itu hukumnya wajib, korbannya tidak sah, maka nanti bolehnya motong sesudah hewan disembelih. Piye iki, bingung akhirnya. Satu sisi korbannya ingin sah, di satu sisi kukunya ireng-ireng dawa-dawa. Nah, itu hukumnya sunnah. Maka silahkan saja. Yang sudah beli hewan lalu nanti masuk tanggal 1 Dzulhijjah, nggak boleh potong kuku, potong rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Sehingga kudu persiapan. Kemis nek tanggal 1 dina Rebu jenengan sudah potong-potong kalau jenengan punya hewan kurban. Berlaku bagi yang punya hewan kurban. Kalau yang kurban bapak berarti bapak saja. Nek sing kurban jenengan ibu, nanti yang tidak boleh potong adalah ibu, ya. Bukan satu keluarga. Nanti anak-anaknya mau potong kuku, mau potong rambut, monggo, masih boleh. Harus dihindari, yang perlu diketahui dari berhubung dengan kurban ini, yaitu dia menghindari untuk memotong kuku dan juga rambutnya mulai dari bulan Dzulhijjah, dimulai dari tanggal 1-nya
hingga menyembelih hewan kurban. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi hatta yudhhiya." Jika kalian melihat hilalnya bulan Zulhijjah, sudah masuk bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah, maka seseorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan rambut dan kukunya atau tidak memotong hingga ia berkurban. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kalau kamu mau berkurban dari tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhi, kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa asfarihi, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Hukumnya sunat muakkad, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Jangan potong rambut, jangan cukur kumis, jangan potong janggut, jangan potong kuku dari mulai tanggal 1 sampai potong kurban. Setelah memotong, barulah potong kuku, rapikan kumis, pangkas rambut dan lain sebagainya. Hukumnya sunat, bukan wajib.